Ya begini friend, dulu itu saya kelas 1 SMA itu kayaknya tuh lihat orang keluar negeri tuh gajinya gede, juta-jutaan gitu kok. Terus saya tuh kepingin gitu, saya nggak mau sekolah SMA lah, nggak apa-apa gitu. Itu waktu saya masih kelas 1 SMA ya. Terus untungnya itu dalam keadaan libur. Dulu kan waktu zaman Gus Dur itu sebelum tes itu libur 1 minggu. Terus habis tesnya juga libur lagi, jadi kan 2 minggu gitu ya. Nah, itu saya ambil di PT 2 minggu. Saya masuk ke penampungan ke PT. Di PT kan biasa ya dari Wonosobo ke Jakarta, terus medical check up fit. Saya daftar interview dengan majikan. Pertama itu dulu saya mau ke Singapura ya. Ya masih SMA itu Inggrisnya masih fresh-freshnya gitu ya. Keterima dapat majikan, calling visa. Nggak taunya bosnya turun, bos PT Raja Saintama. Bosnya itu ya kayak bule-bule itu ya, apa itu ya, Cina ya, gini, umur kamu berapa? Kamu wajahnya itu baby face, masih kecil, kamu sebaiknya pulang dulu, kamu jangan bekerja. Aduh, ya udah, benar, rambut udah potong pendek, yes. Dan akhirnya saya pulang dan sekolah lagi, karena sebenarnya saya itu niat saya ingin membantu ibu saya biar mendapatkan uang gitu loh, pengen dapat uang, kasih gaji gede gitu. Jadi akhirnya saya sekolah lagi dan sampai lulus SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, my friend. Don't forget ya, like, share, and subscribe biar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten video. Oh ya guys, alas aku diketawain Sundari hari ini ya, diprank oleh Sundari Sukoco yang cantik cerita. Anjay. Bersama my the best friend Sundari Sukoco. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Jangan lupa friend, subscribe. Jangan lupa subscribe. Apa ya? Konga, subscribe. Coba. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh nanah, penuh darah, seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak dapat ku membalas, ibu. Oke guys, welcome back to my channel. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe biar saya lebih bersemangat membuat konten-konten. And this is my real story ya. Benar-benar ini dulu itu saya itu hampir tidak lulus, hampir tidak mau melanjutkan sekolah SMA. Kelas 1 SMA catur ulan dulu, waktu saya itu masih catur ulan ya. Catur ulan pertama itu zaman Presiden Gus Dur kayaknya. Saya itu nekat pergi ke penampungan, mau ke luar negeri. Itu pertama itu dulu saya mau ke Singapura. Dan gak taunya setelah cek apa itu ya, apa sih, medical check up, fit dan diterima gitu ya. Waktu itu saya masih 16 tahun kayaknya ya. Kelas 1 SMA itu berapa sih, lupa ya, 16 tahun ya. Lah itu habis itu terus itu udah dapat majikan, udah dapat job, udah calling visa. Ternyata sama bosnya perusahaan dulu, saya ingat ya, itu PT apa sih ya, PT Raja Saintama kayaknya ya. Dulu nih ya, tahun-tahun dulu. Terus
kamu umur asli kamu berapa? Ya masih polos gitu ya, masih kelas 1. Kok kamu tuh harusnya masih sekolah. Ya terus disuruh pulang, guys. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Oke friend, kalau zaman dulu itu kalau mau keluar negeri, baik Singapura, Taiwan, Hong Kong, itu rambut harus pendek kan. Dulu waktu zaman saya itu masih harus pendek banget gitu, jelek kayak cowok gitu kan. Kan jadikan malu gitulah ya. Udah potong pendek, udah medical fit, udah tinggal terbang itu guys. Nggak taunya kamu masih terlalu anak-anak wajah kamu pulang dan sekolah. Terus akhirnya ya saya agak-agak kecewa gitu ya namanya, tapi masih anak SMA itu belum terlalu jarem pikirannya ya, belum sepaneng kopi ireng, salam kopi ireng ojo sepaneng maksudnya itu masih ya. Terus akhirnya saya pulang, tapi saya itu udah bolos 1 minggu sekolah ya, tapi untungnya nggak dicatat gitu sama bapak wali kelas gitu, saya ingat aja itu. Atau pas waktu liburan atau enggak dicatat, saya nggak dicatat saya itu, padahal saya ambil waktu 2 minggu itu. Pas pertama seminggu liburan, terus pas seminggunya itu harusnya masuk, tapi saya bolos 1 minggu, nggak ditulis itu di rapot ya, nggak tahu ya, mungkin pak guru lupa atau nah terus saya ketinggalan pelajaran 1 minggu lah ya, otomatis SMA kelas 1 itu lagi berat-beratnya itu. Dulu saya ketinggalan matematika, fisika, kimia, pusing pikirannya. Udah pengen ke luar negeri, pengen kerja, itu tuh pikirannya uang juta-jutaan, gaji juta-jutaan gitu kan. Terus dulu pikirannya, karena nanti kalau saya udah pulang dari luar negeri, saya bisa sekolah lagi, bisa kuliah gitu dengan dapat duit dari gaji gitu. Dulu pikiran saya itu kayak gitu, makanya saya mau ambil waktu 2 tahun gitu nanti sekolah lagi. Gila kan pikirannya itu anak SMA ya, kayak gitulah ya. Nah terus saya sekolah lagi, saya potong pendek, terus kan waktu itu terus udah potong pendek ya, terus ini ya pakai jilbab gitu SMA ya emang ini sih, emang pakai jilbab, jadi kan nggak tahu, teman-teman itu juga nggak tahu ya. Kalau rambut saya pendek jelek banget kayak cowok gitu, Anda bisa membayangkan kalau cewek dipotong kayak TKW zaman dulu itu kan. Kalau sekarang kan nggak harus potong pendek banget. Nah terus nggak taunya itu guru kimia saya itu rumahnya dekat dengan rumah saya, dia ngontrak di dekat rumah saya. Saya itu setiap pelajaran kimia disindir. Di sini tuh ada yang masih sekolah udah pengen ke luar negeri, hancur Mina. Aduh, aku bilang ih sialan ini guru aja, tapi aku ya udahlah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, sindir aja. Pokoknya saya itu selalu disindir gitu, masih sekolah sudah pengen kerja lah, apa salahnya gitu kan. Guru kimia dan dulu kimia saya itu ditulis 6 ya karena saya udah ketinggalan 1 minggu pelajaran, otomatis matematika, fisika yang itu kan tuh aduh jadi blank, otak blank itu seperti teman YouTube saya ketinggalan 1 minggu jadi otaknya blank. Tapi seiring berjalan waktu ya, terus saya sampai lulus sekolah SMA. Dan waktu itu saya karena bolos 2 minggu itu, saya jadi ranking berapa coba? Ranking 9. Malu banget, berapa masa ranking 9 gitu kan ya. Aduh ya mungkin ini ya, mungkin jalan Tuhan itu saya mengharuskan saya harus sekolah sampai SMA. Kan rugi juga sih, saya nggak mikirnya sampai ke situ gitu. Kalau nggak sekolah itu rugi kan. Misalnya kita ngambil kejar paket itu beda kan, sama juga kuliah di sini kan juga ada itu, nggak tahu sih saya apa itu, Universitas Terbuka Hong Kong gitu ya. Sekarang bayangin aja kamu dengan real kuliah kayak misalnya di UI, di UGM, di Universitas Muhammadiyah, sama yang kayak di sini yang cuma kita kuliahnya part time hari Minggu doang, kan beda. Ya itu hanya ya itu kenyataannya friend. Saya sudah masuk ke PT, sudah medical check up. Coba dulu pengen medical check up itu aduh harus ambil tes darah, ternyata juga masih bingung, masih malu-malu gitu kan ya, masih sekolah gitu. Terus masuk medical harus potong pendek, harus piket. Saya tuh masih bego banget gitu loh ya, masih
Coba anak masih sekolah, emang emang tahu pekerjaan rumah tangga, masih zero kan, belum tahu apa-apa kan. Saya itu dulu terus waktu masuk PT itu kan disuruh apa itu praktek-praktek, saya paling takut loh. Praktek vacuum cleaner aja saya paling takut loh. Salah. Terus paket apa itu, piket, praktek bukan paket, praktek ngepel gitu, apa itu yang gurunya itu apa itu ngajari itu harus 4 kotak gila tuh. Waduh, ini terus, waduh, kalau terus kan mereka ngatain ini kalau misalnya majikannya harus ngepelnya itu yang dobro itu ya, bukan pakai alat, ya capek dengkulnya melutas kabeh ya. Lah itu terus belajar masak itu paling takut dulu saya, nggak ya, emang sampai sekarang pun saya nggak begitu ahli masak gitu. Masak itu karena terpaksa. Ya semoga ya semua jangan kayak ke saya, maksudnya kalau saya itu dulu saya sudah berkeinginan nggak mau sekolah, saya kepinginnya nanti kalau saya udah dapat kerja di luar negeri, udah dapat gaji, saya sekolah lagi. Dulu pikirannya itu kayak gitu, nggak taunya nggak semudah itu. Wajah saya ketahuan masih anak-anak, nggak boleh kerja ke luar negeri. Toh misalnya nanti saya terbang juga ada baiknya ya, nanti malah saya dikembalikan, malah kasus malah harus nebus duit kan. Kalau diterminit dipulangkan kan juga harus bayar uang makan di PT, walaupun di PT itu kan makannya nggak enak, mandinya ngantri, tidurnya nggak pakai alas dulu. Waduh, zaman saya itu masih ngenes memprihatinkan gitu kan. Penampungannya itu waduh, tidurnya nggak ada kasur, mandinya ngantri. Masa 300 orang kamar mandinya cuma 5 bayangin 300 orang kayaknya dulu bercampur, yang mau ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura. Dulu saya itu takut loh mau ke Hong Kong atau Taiwan, takut nggak bisa bahasanya, apalagi terbayang-bayang gurunya galak. Aduh, pusing guys. Oke guys, ini akan ya emang pengalaman, kenyataannya emang begitu ya. Dan terus saya sekolah lagi akhirnya sampai lulus ya. Ya kalau nggak sekolah gitu kan rasanya gimana gitu ya. Terus saya ya tetap sekolah lagi biasa. Untungnya itu dulu itu ya zaman Gus Dur itu, Presiden Gus Dur kayaknya loh, apa itu, sebelum libur itu kan, sebelum tes libur 2 minggu. Terus waktu zaman Gus Dur kan bulan puasa juga 1 bulan full libur dulu. Oke guys, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, and comment. Thank you for watching. Tetap semangat dalam hidup ini ya. Tetap sekolah anak-anak yang masih sekolah. Ya, thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya itu benar-benar kenyataan ya. Tapi akhirnya saya nggak jadi putus, cuma hampir putus, nggak sekolah. Nah misalnya, ya pokoknya ya alhamdulillah gitu ya, nggak jadi hal-hal yang kalau masih di bawah umur ke luar negeri itu kan lagian nanti kena trafficking gitu-gitu kan ketahuan, walaupun mungkin dituain 2 tahun. Dan sampai sekarang pun sampai paspor saya itu dituain 2 tahun. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Itu dulu waktu habis lulus SMA terus saya juga ke luar negeri, katanya juga masih umurnya masih kurang cukup ya, terus dituakan 2 tahun. Thank you for watching.